Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pintar. Kalau ada salam, wajib dijawab. Ya, hari ini ketemu lagi dengan Bu Septi. Hari ini hari apa? Hari ini hari Jumat. Iya, tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 19 November 2021. Iya, hari ini hari Jumat. Nah, coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu ha. Yes. Iya. Bilal bin Rabah hebat, cerdas, berakhlakul karimah. Yes, yes, yes. Iya, hari ini kita akan belajar lagi. Sudah sarapan, sudah mandi, sudah sarapan. Nah, sekarang waktunya belajar dengan Bu Septi ya. Nah, jangan lupa pembiasaan, tetap pembiasaan membaca 2 kalimat syahadat, kemudian membaca doa sebelum belajar. Jangan lupa apa ya? Iya, sholat duha 2 rakaat. Nah, iya. Nah, terus hafalan surat An-Nabahnya ya. Iya, dihafalkan sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama hafal 40 ayat. Nah, hari ini kita masih belajar tentang tanaman ya. Subtemanya tanaman obat. Nah, fokusnya waktu hari Senin dengan Bu Septi ya. Belajar tentang tanaman obat apa ya? Tanaman jahe. Hari Selasa dengan Bu Ika, tanaman apa? Kunyit yang warnanya kuning. Nah, kemudian hari Rabunya, lomba Bu. Iya, lomba buket bunga. Wah, cantik-cantik sekali. Bagus-bagus sekali. Terima kasih ya. Kemudian hari Kamis, belajar tentang apa dengan Bu Ika? Belajar tentang kencur. Nah, hari ini dengan Bu Septi akan belajar tentang, ada yang tahu ini buah apa? Coba yang ini ya. Bu Septi tuker. Nah, ada yang tahu ini buah apa? Ini sudah matang ya. Kalau belum matang warnanya apa ya? Hijau. Oh iya, sebelum itu kita mau belajar tentang rukun Islam. Tepuk rukun Islam. Ada yang sudah tahu? Sudah dong. Nah, sekarang coba diulang lagi. Tepuk rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji. Ya, apabila nanti anak-anak hebat sudah besar, wah, nanti bisa naik haji. Makanya berdoa dari sekarang. Anak-anak hebat setelah sholat berdoa minta sama Allah supaya kelak besar dewasa nanti bisa naik haji ke tanah suci Mekah. Ya, oke? Iya. Dan jangan lupa doakan Bu Septi sama Bu Ika juga ya. Iya, terima kasih anak-anak hebat. Nah, sebelum itu tadi kan sudah ya rukun Islam. Nah, sekarang kita mau belajar tentang jeruk nipis. Ada yang pernah lihat jeruk nipis? Tanaman jeruk nipis? Nah, ini jeruk nipisnya dulu. Ada yang pernah lihat ini seperti ini? Nah, jeruk nipis ini kalau ini sudah matang, kalau belum matang warnanya hijau. Ya. Nah, kalau tanamannya, nah ini dia tanamannya. Tanaman jeruk. Ya, ini tanaman jeruk. Nah, tanaman jeruk itu anak-anak hebat kan, ada yang sudah pernah ada yang pernah melihat atau mempunyai tanaman jeruk ini? Sudah ada yang lihat? Nah, coba tanaman jeruk dan jeruk ini ciptaan siapa ya? Ciptaan Allah. Allah yang menciptakan jeruk ini. Nah, coba kalau jeruk ini, tanaman jeruk itu ya. Nah, seperti ini tadi. Ini tapi maaf sekali Bu Septi bawanya tanaman jeruk purut. Tapi juga untuk masakan juga, untuk minum
membuat olahan juga bisa. Tapi ini karena adanya jeruk purut, maaf ya, mohon maaf sekali. Tapi ini salah satu tanaman jeruk seperti ini. Nah, tanaman jeruk itu terdiri dari bagian-bagiannya tuh apa saja ya? Ada daunnya, nih ada daun yang warnanya hijau tua, ada juga daun yang warnanya hijau muda. Lah ini berarti sudah tumbuh duluan, tapi kalau yang tumbuh baru seperti ini tumbuh baru ini. Nah, ini masih hijau muda. Nah, ini adalah daun batangnya berkayu ya, Nak ya. Ya, batangnya berkayu seperti ini. Nah, ini dia. Ini biasanya. Nah, ini di sini. Set. Tapi jeruk purut ya. Ini nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Biasanya tumbuhnya seperti ini. Nah, ini jeruk nipis ini biasanya dipakai untuk olahan, masakan atau minuman karena khasiatnya banyak sekali. Kalau untuk masakan biasanya ikan ya. Kalau mama mau masak ikan biasanya ini diiris dulu terus kemudian diperas di ikan supaya tidak bau amis. Nah, kalau enggak misalkan masakan-masakan apa yang perlu ada rasa kecut-kecutnya. Nah, biasanya dari ini yang alami ya. Itu. Nah, kalau minuman biasanya minuman segar ya seperti es jeruk. Terus kemudian ada juga jeruk anget itu kalau misalkan lagi karena khasiatnya banyak sekali. Nah, nanti kita belajar tentang khasiat jeruk. Nah, sebelum itu Bu Septi mau bercerita dulu tentang tanamannya, tanaman jeruk. Tanaman jeruk itu batangnya berkayu ya, Nak ya. Nah, nggak lurus. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ada batang lagi seperti ini. Batangnya tumbuhnya tanaman ini tidak lebih dari 3 meter ya. Tanaman ini tuh tidak lebih dari 3 meter ya, atau 3 sampai 6 meter, maaf. 3 sampai 6 meter. Jadi tidak bisa tinggi tanamannya. Tanamannya berarti kategori tanaman sedang ya. Nah, ini batangnya berkayu. Terus kemudian daunnya, ini kalau daun jeruk itu biasanya bentuknya seperti ini. Nah, tapi kalau jeruk nipis tadi kurang lebih seperti ini. Hanya ini. Ini kan 2 ya. Ini 2. Seperti ini. Langkung itu karena jenis jeruknya berbeda. Tapi kalau jeruk nipis biasanya jeruknya hanya daunnya segini. Ya, mohon maaf ya. Bu Septi adanya tanaman jeruk purut. Nggak apa-apa, khasiatnya sama. Nah, terus kemudian batangnya itu kalau tanaman jeruk itu ada duri-durinya, Nak. Duri-duri kecil seperti ini. Ini ada duri-durinya. Jadi kalau ada tanaman jeruk itu pasti ada duri-duri kecil. Jadi harus hati-hati. Pas mau ambil itu harus hati-hati. Ya. Iya, itu dia tanaman jeruk. Nah, ini nanti ini seperti ini. Nah, berkayu begini ada durinya. Jadi harus hati-hati. Tadi Bu Septi pegangnya salah, lupa, udah kena duri. Nah, harus hati-hati ya, Nak ya. Ya, itu adalah tentang tanaman jeruk. Nah, kemudian rasanya apa sih, Bu? Rasanya itu kecut seger ya. Rasanya tuh asam-asam seger. Nah, apalagi kalau pakai es jeruk, waduh enak sekali, seger rasanya es jeruk ya, seger. Nah, terus kemudian biasanya kalau di makanan itu biasanya dipecel di ikan gitu ya tadi ya, seperti yang tadi Bu Septi jelaskan ya. Nah, biasanya khasiatnya apa saja sih, Bu? Khasiatnya kenapa sih, Bu, tanaman jeruk kan kecut, Bu, rasanya. Nah, tapi kalau minuman biasanya dicampur madu ya, atau mungkin dicampur gula, nggak apa-apa, tapi sedikit saja. Itu sudah manis, menyehatkan, banyak khasiatnya, manfaatnya. Salah satunya yaitu menyehatkan kulit kita menjadi sehat. Kemudian apalagi? Melancarkan pencernaan kita. Jadi buang air besarnya lancar, tidak terhambat. Kemudian untuk apalagi biasanya untuk membantu menurunkan berat badan, diet ya. Nah, biasanya pagi-pagi itu ini penting ini buat Bu Septi ya. Ini
bisa diiris, terus kemudian diminum hangat-hangat ketika pagi, tapi dengan madu. Itu biasanya bisa menurunkan berat badan. Kemudian bisa menjaga kadar gula di dalam tubuh kita supaya tidak berlebih kadar gulanya, karena semua makanan, apalagi terutama makanan pokok kita adalah nasi. Nasi juga banyak mengandung gula. Nah, salah satu dengan mengkonsumsi jeruk nipis ini bisa mengurangi kadar gula di dalam tubuh kita. Nah, tapi meskipun tadi banyak sekali manfaatnya, tetap kita tidak boleh berlebihan. Karena apa? Karena yang berlebihan itu tidak baik ya nak ya. Iya, yang berlebihan itu tidak baik. Nah, jadi harus seperlunya saja. Oh, pengen sekali, boleh. Tapi jangan terus. Nah, kalau terus ini buat yang diet seperti Bu Septi ya. Seperti ini. Nah, itu tentang tanaman jeruk. Nah, Bu, aku pengen nanam, Bu. Coba kalau nanam gimana ya, Bu? Ini, Bu, tanaman jeruk ini. Nah, kalau nanam, kalau anak-anak hebat mau menanam jeruk di rumah, bisa menggunakan bijinya. Satu, caranya bisa dengan bijinya. Nah, cara yang kedua dengan stek. Ini batang yang seperti ini, nah nanti ada dengan cara stek ya. Nanti bisa dengan cara stek. Jadi ada dua cara. Nah, nanti coba anak hebat mau menanam tanaman ini dengan cara yang mana? Ya, iya. Kalau yang sudah punya tanamannya, Bu, ya sudah, tidak usah, nanti kebanyakan ya. Iya, itu saja tentang tanaman jeruk nipis. Nah, hari ini kita mau kegiatan. Kegiatannya ada dua. Yang pertama, anak hebat menggambar pohon jeruk nipis. Nah, Bu Septi sudah menggambar tadi ya. Nah, seperti ini contoh. Nah, seperti ini. Ya, ada batangnya, ada daunnya, ada yang masih berbunga, ada yang sudah matang warna kuning, ada yang masih warna hijau. Ya, nak ya. Kenapa sih, Bu, ada yang hijau, ada yang kuning? Karena yang hijau itu belum matang, kadar airnya itu masih sedikit sayang. Tapi kalau sudah kuning seperti ini, kadar airnya itu banyak ya. Jadi airnya tuh banyak kalau diperes. Kalau yang sudah kuning ya nak ya. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa kalau pohon jeruk nipis itu ada duri-durinya. Pohon jeruk semua ya, itu ada duri-duri kecil. Jadi harus hati-hati. Nah, ini gambarnya seperti ini. Oke, bisa? Aku pasti bisa. Nah, tugas yang kedua, anak-anak hebat menulis huruf hijaiyah seperti ini. Nun, wawu, ha. Nanti diulang lagi. Berapa baris ya? Minimal 5 baris. Nun, wawu, ha. Tanpa harokat. Ya, bisa? Iya, aku pasti bisa. Itu saja kegiatannya. Jangan lupa dikirim di grup kelas. Bu Septi dan Bu Ika tunggu. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.